Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang dosis lazim, singkatan obat dan kemasan obat dalam responsi ketiga di pelajaran simulasi apotek. Kalian pasti sudah sering mendengar tentang dosis lazim dan dosis maksimal. Terus apa bedanya dari kedua jenis dosis ini? Dosis lazim adalah dosis yang umum atau dosis yang biasa dipergunakan untuk memberikan efek terapi. Kemudian dosis maksimum adalah batas dosis tertinggi yang dapat diberikan kepada pasien. Nah, untuk dosis lazim biasanya memiliki rentang dan dosis maksimal biasanya tidak. Nah, kemudian karena dosis lazim ditujukan untuk dosis yang dapat memberikan efek, jadi apabila suatu bahan obat dikonsumsi sebanyak rentang dosis lazimnya, maka bahan obat tersebut dapat memberikan efek farmakologi. Nah, cara untuk mengetahui dosis obatnya bisa menggunakan ISO atau MIMS. Nah, Ibu akan memperagakan cara untuk mengetahui dosis obat dengan menggunakan ISO. Silakan kalian ambil ISO, kemudian kita lihat sama-sama ya. Untuk ISO-nya boleh menggunakan volume berapa saja, nanti insya Allah nanti tidak akan terlalu jauh berbeda. Nah, kita mulai. Yang pertama kita buka di bagian belakang ada indeks obat ya, atau ada juga indeks generik. Jadi nanti tergantung dari ISO-nya masing-masing ya. Kita akan coba melihat contohnya, kita ambil amoxicillin tablet ya. Kemudian kita buka halaman berapa amoxicillin. Kita lihat ada beberapa obat ya. Kemudian kita lihat lagi misalnya Sanmol ya, dia ada di halaman 49. Kita lihat ada di halaman 49, kemudian nanti Ibu akan menjelaskan dengan screenshot fotonya ya. Sanmol ini banyak ya dosisnya ya, ada yang tablet, ada yang sirup, kemudian ada yang chewable ya. Dan ada juga kemasan obatnya di bagian bawah ya, ada tulisan KM, berarti kemasan, menunjukkan kemasan ya, ada dus 5x10, tablet 10 tablet everpresent dan lain-lain. Kita lanjutkan. Tadi kita pertama mencari amoxicillin tablet ya. Nah, bagaimana untuk mengetahui dosisnya? Kita bisa lihat di bagian paling atas ya, ada di bawah amoxicillin ada tulisan 500 mg per tablet ya, berarti dosis si amoxicillin adalah untuk tablet adalah 500 mg. Nah, untuk memudahkan kita buat tabel saja ya seperti ini. Jadi ada nama obat, kemudian komposisi, dosis, sediaan dan khasiat. Nah, nama obatnya adalah amoxicillin ya, kemudian komposisinya amoxicillin ya, ingat. Jadi jika nama obatnya sama dengan kandungannya, berarti ini termasuk obat generik ya. Nah, kemudian kita pindahkan dosisnya. Tadi untuk tablet itu 500 mg ya, kita tulis 500 mg sediaannya tablet. Kemudian ada lagi 250 mg per kapsul ya, kita tulis 250 mg. Jadi untuk sediaannya kapsul dosisnya adalah 250 mg. Kemudian kita lihat lagi ada 250 mg per 5 ml untuk forte dry syrup ya. Jadi untuk sediaan dry syrup atau sirup kering, kalau forte itu berarti dia dosisnya lebih tinggi ya. Dosisnya adalah 250 mg per 5 ml. Nah, kemudian selanjutnya ada 125 mg per 5 ml untuk dry syrup ya. Jadi tadi forte itu 250 mg, jadi
dosisnya dia lebih tinggi ya dibanding dengan yang biasa ya 125 dan yang wortel 250 mg. Kemudian khasiat kita bisa lihat dari bagian atas judul ya dari buku ISO itu menunjukkan khasiatnya sebagai anti mikroba ya, atau bisa juga dilihat dari informasi obatnya. Di sini ada singkatan IN ya menunjukkan indikasi obat ya. Ya indikasinya untuk infeksi ya disebabkan oleh bakteri ya. Kemudian tadi selanjutnya kita mencari obat yang namanya Sanmol ya. Nah ini Sanmol kita perlakukan sama, masukkan ke dalam tabel ya. Sanmol, kemudian komposisinya di paling bawah ini adalah parastamol ya, berarti si obat Sanmol ini komposisinya atau zat aktifnya adalah paracetamol ya. Kalau tadi amoxicillin komposisinya amoxicillin berarti obat generik ya, kalau ini berarti yang disebut dengan obat dengan merek dagang ya. Jadi si Sanmol adalah mereknya, kemudian komposisinya adalah paracetamol. Kemudian dosisnya sama seperti tadi, kita lihat dosis si Sanmol ini berapa ya, cukup banyak ya sediaannya. Dosisnya juga bermacam-macam ya. Untuk sirup itu 120 mg per 5 ml, kemudian ada tablet chewable ya, tablet kunyah itu dosisnya 125 mg, kemudian tablet biasa ya 500 mg, tablet porter 650, kemudian untuk sediaan tetes atau drop itu 100 mg per mili ya, dan untuk infus itu 1000 mg per 1000 mili. Nah selain dari tadi informasi tentang dosis sudah Ibu jelaskan, di ISO juga memuat informasi tentang indikasi, kemudian ada kontraindikasi atau KI, kemudian ada ES atau efek samping obat, dan di bagian bawah ada informasi mengenai kemasan obat. Jadi misalnya untuk paracetamol 120 mg per 5 ml sirup itu kemasannya, kemasan sekundernya adalah untuk yang untuk yang chewable yang 125 kemasannya adalah 5 kali 10 tablet. Jadi kemasan sekunder atau tersiernya yang tertulis di sini ya, 5 kali 10 tablet. Jadi satu dus isinya 50 tablet gitu ya. Kemudian selain itu yang mungkin penting juga untuk kalian, di ISO selain memuat nama obatnya, di sebelahnya ada memuat tentang pabriknya ya, produksinya, yaitu Sanbu Pharma. Kemudian di sebelah sini menunjukkan golongan obatnya ya, bisa B, bisa K, obat bebas atau obat keras gitu ya. Kemudian khasiat seperti tadi kita bisa lihat di bagian atas, yaitu khasiatnya analgesik atau antipiretik. Nah, berikut contoh-contoh dosis lazim obat yang mungkin sudah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Nanti kalian hafalkan ya. Jadi nama-nama obat, nama-nama dosis itu ya, ada yang memang sering digunakan oleh dokter ya, atau sering muncul dalam resep, yaitu sebaiknya memang kalian harus hafal ya. Contoh-contoh obatnya yang ini nanti dihafalkan berikut dengan khasiat obatnya. Kemudian selain tadi dosis lazim, di dalam resep juga sering kita menemukan singkatan-singkatan nama obat. Nah, tapi tidak semua obat dapat disingkat ya. Jadi singkatan hanya untuk nama obat yang memang umum digunakan oleh dokter atau umum digunakan dalam resep ya. Untuk singkatan nama obat biasanya digunakan sebagai sinonim dan untuk mempermudah penulisan resep. Jadi misalnya mungkin yang kalian sudah tahu, paracetamol itu disingkat PCT atau CTM gitu ya.
Jadi di resep nanti tertulis hanya PCT nomor 10 atau CTM nomor 10 gitu ya. Nah, selain PCT atau CTM tadi, nanti ada beberapa yang sudah umum digunakan, yang sudah ibu buat dalam tabel, dan ini juga sama, nanti kalian hafalkan ya nama obatnya, kemudian singkatan obatnya, dan khasiat obatnya kalian hafalkan. Nah, karena ini belum ada, jadi kalian tugasnya nanti mengisi kolom khasiat ya, dan kemudian dihafalkan. Nah, kemudian informasi yang harus kalian ketahui juga tadi sudah disinggung mengenai kemasan obat. Jadi kemasan obat itu terbagi lagi menjadi kemasan primer, kemasan sekunder, atau kemasan tersier atau kuartener. Ya, untuk kemasan primer yaitu kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan yang dikemas. Jadi langsung menempel kepada produk ya. Kemudian jika kemasan sekunder yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lain. Jadi tadi kemasan primer itu yang membungkus produk langsung, kemasan sekunder itu yang melindungi kemasan primer gitu ya. Kemudian kemasan tersier atau kuartener yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kemasan obat yang harus kalian ketahui dan juga nanti muncul ya di dalam peresepan obat. Jadi misalnya resepnya paracetamol sirup, ya nanti ditulis kemasannya adalah botol atau flash gitu ya. Nah, kemasan obatnya contohnya strip atau blister, kemudian ada botol, atau di resep sering ditulis dengan flash atau disingkat FL ya. Jadi jika dalam resep ditulis FL berarti itu kemasannya adalah botol atau sirup gitu ya. Kemudian ada drop, ada infus, ada vial atau vial, ada ampul, dan ada tube. Untuk obat yang ditunjukkan dalam slide, mungkin kalian sudah bisa menentukan mana yang termasuk strip dan mana yang termasuk blister ya. Nah ya, untuk yang bagian atas itu strip, jadi biasanya dia menggunakan aluminium ya kemasannya, dan dua-duanya kemasan bawah atau atasnya dua-duanya menggunakan aluminium. Nah, jika blister, aluminiumnya di bagian bawah, kemudian di bagian atasnya ada seperti nika begitu ya. Kemudian untuk sediaan tadi botol, ada botol yang digunakan untuk kesediaan sirup, kemudian ada juga botol yang digunakan untuk tablet-tablet yang memang disimpan di dalam botol ya. Jadi ini isinya tablet paracetamol ya. Isinya di sini 100 ya, 100. Kemudian atau contohnya saharin ya, itu juga dikemas dalam kemasan botol. Kemudian tadi disebutkan ada yang namanya drop ya. Jadi ini yang namanya drop. Jadi ada penetesnya ya, biasanya digunakan memang untuk obat-obat untuk pasien anak kecil ya. Kemudian tadi disebutkan ada ampul, ini contoh ampul ya. Jadi obat-obat injeksi sama dengan vial, cuman biasanya memang vial obatnya masih belum ditambahkan sediaan cairannya ya, jadi masih berbentuk kering. Kemudian ada infus ya, ada yang dikemas dalam botol, ada juga yang dikemas dalam botol plastik seperti ini gitu. Kemudian ada tube ya, yang tube kemasan tube ini seperti ini ya, kalau mungkin dicontohkan seperti pasta gigi ya. Kemudian untuk menyimpan biasanya sediaan semi-solid atau salep atau krim ya. Kemudian selain tube ada juga yang namanya rektal tube. Nah, biasanya ya namanya juga rektal ya, berarti digunakan untuk bagian rektum ya. Ini contohnya ada stesolid atau diazepam yang digunakan untuk mengatasi kejang ya. Kemudian mungkin lebih gampang jika melihat
Microlac ya, maaf menyebut merek ya, Microlac. Kemudian untuk kemasan sekundernya, tadi kemasan sekunder adalah kemasan yang menutupi kemasan lain ya. Di kemasan sekunder, tadi kemasan primernya adalah strip, contohnya ini Neurodek. Kemasan primer ya, kemasannya strip. Kemudian kemasan sekundernya adalah box ya. Satu boxnya ini nanti bermacam-macam, tiap obat ada yang isinya 100 tablet per boxnya, atau yang 50, ada juga yang 30 ya. Kemudian untuk kemasan sekundernya, kemasan tersiernya itu biasanya kita menyebutnya karton atau dus, tapi kebanyakan memang umumnya kita menyebutnya karton. Jadi misalnya tadi Neurodek, contohnya Neurodek ya, jadi dalam satu karton ini bisa berisi 10 atau 5 box ya di kemasan tersiernya, begitu ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan dapat langsung chat di WA group ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.